Inovasi e-Danaku, elektronifikasi sumber dana keuangan. Latar belakang, sistem penganggaran di pemerintah Kabupaten Mesuji yang belum berbasis pada sumber dana keuangan menyebabkan pengelolaan keuangan di masing-masing perangkat daerah tidak berjalan dengan maksimal. Regulasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penjaringan ide inovasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam administrasi pengelolaan keuangan pemerintah. Selain itu, dengan melakukan studi literatur berbagai contoh praktik baik administrasi pengelolaan keuangan daerah yang telah berjalan di beberapa kabupaten kota. Pemilihan ide, maka dipilih sebuah ide inovasi e-Danaku yang berarti elektronifikasi sumber dana keuangan. E-Danaku merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang memuat informasi sumber dana keuangan yang dapat dipergunakan oleh perangkat daerah untuk mengetahui posisi sumber dana keuangan yang tersedia. Manfaat inovasi, memudahkan dalam pencarian dokumen penganggaran berdasarkan sumber pendapatan, pengelolaan penganggaran terorganisasi dengan baik, peningkatan kinerja, kompetensi, dan kapasitas kerja pada bidang perencanaan penganggaran. Apabila terjadi perubahan APBD akan terdata secara lengkap, terlacak secara historis, dan terdokumentasi secara digital. Dampak, seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Mesuji telah menerapkan sistem penganggaran dan belanja dengan berbasis pada ketersediaan sumber dana keuangan, sehingga pengelolaan keuangan lebih efektif dan efisien. Selamat datang pada aplikasi e-Danaku. Ini adalah video tutorial aplikasi e-Danaku. Selamat menyaksikan. Tata cara login. Untuk dapat masuk pada aplikasi Anda diarahkan untuk dapat masuk pada link tersebut, maka Anda akan diarahkan seperti gambar di atas. Pada tahapan ini, Anda dapat memasukkan username dan password serta tahun yang akan diakses. Dilanjutkan pencet tombol masuk. Lalu pada tampilan selanjutnya Anda akan diarahkan ke tampilan modul. Pada tampilan ini Anda dapat memilih modul e-Danaku lalu klik tombol masuk. Anda berhasil login dan berikut adalah tampilan pada dashboard aplikasi. Tata cara tambah sub kegiatan. Pada tampilan ini Anda sebagai user dari perangkat daerah diarahkan untuk mengklik modul data sub kegiatan. Pada tampilan selanjutnya admin dapat mengklik tombol program guna melanjutkan memilih program atau tombol template untuk mendownload form template yang akan diimport pada tahapan selanjutnya. Lalu pada tahapan selanjutnya user dapat mengklik tombol import data yang dimana berfungsi menambahkan data program melalui format Excel yang telah ditentukan, dan tombol tambah yang dimana tombol ini berfungsi untuk menambahkan data program secara manual. Untuk proses manual dengan tombol tambah, setelah itu user dapat memilih program yang akan ditambahkan lalu memasukkan pagu sesuai dengan pagu yang ditentukan untuk program tersebut. Diakhiri klik tombol tambah. Selanjutnya data program akan berhasil tersimpan lalu pada tahapan ini user dapat melanjutkan pada tahapan penambahan data kegiatan dengan mengklik tombol kegiatan. Lalu jika sudah beralih pada tampilan yang seperti di atas ini, pada tahapan ini user dapat menambahkan kegiatan dengan mengklik tombol tambah. Lalu setelah itu user dapat memilih kegiatan sesuai dengan program yang telah dipilih sebelumnya dan yang akan ditambahkan, lalu memasukkan pagu sesuai dengan pagu yang ditentukan untuk kegiatan tersebut. Diakhiri, klik tombol tambah. Selanjutnya data kegiatan akan berhasil tersimpan lalu pada tahapan ini user dapat melanjutkan pada tahapan penambahan data sub kegiatan dengan mengklik tombol sub kegiatan. Lalu jika sudah beralih pada tampilan yang seperti di atas ini, pada tahapan ini user dapat menambahkan sub kegiatan dengan mengklik tombol tambah. Lalu setelah itu user dapat memilih sub kegiatan sesuai dengan kegiatan dan program yang telah dipilih sebelumnya dan yang akan ditambahkan lalu memasukkan pagu sesuai dengan pagu yang ditentukan untuk sub kegiatan tersebut. Diakhiri klik tombol tambah. Lalu sub kegiatan berhasil disimpan pada tahapan ini, pastikan pada tanda merah di atas tidak terdapat selisih. Tata cara
cara tambah sub kegiatan belanja. Pada tampilan ini Anda sebagai user dari perangkat daerah diarahkan untuk mengklik modul sub kegiatan belanja. Pada tampilan ini akan tampil beberapa sub kegiatan yang telah kita tambahkan sebelumnya. Pada tahapan ini user dapat menambahkan jumlah belanja yang ada pada sub kegiatan tersebut. User dapat menambahkan belanja pada sub kegiatan yang telah ditambahkan dengan mengklik tombol tambah, atau user dapat mendownload format Excel yang telah disediakan. Pada tampilan selanjutnya user dapat menambahkan belanja dengan mengklik tombol tambah atau memasukkan Excel yang telah disediakan. Lalu pada tampilan selanjutnya user diarahkan untuk mengisi inputan yang telah disediakan dan jumlah anggaran diakhiri klik tombol tambah. Data belanja pun berhasil disimpan seperti contoh gambar di atas. Tata cara tambah realisasi. Pada tampilan ini Anda sebagai user dari perangkat daerah diarahkan untuk mengklik modul realisasi belanja. Lalu pada tahapan ini user akan ditampilkan data dari sub kegiatan yang telah ditambahkan belanja dan pagu sampai dengan sub kegiatan. Pada tahapan pengisian ini user dapat mengklik realisasi guna masuk ke dalam menu pengisian realisasi. Lalu pada tahapan ini user dapat mengklik tombol tambah. Lalu pada tahapan selanjutnya user akan diminta mengisi form yang telah disediakan terdiri dari sub kegiatan, rekening, tanggal realisasi, dan jumlah realisasi. Data berhasil disimpan. Pada tampilan ini user akan diperlihatkan nilai anggaran, realisasi dan jumlah berkurang atau bertambah. Tata cara master data perubahan. Setelah admin login sesuai dengan langkah di atas, admin dapat menambahkan referensi data perubahan. Lalu apabila telah berhasil login dan tampilan dashboard telah tampil seperti gambar di bawah, admin dapat mengakses menu data perubahan contoh gambar di atas. Lalu jika telah beralih pada tampilan selanjutnya, admin dapat melanjutkan dengan mengklik tombol tambah yang dimana tombol ini berfungsi menampilkan form isian dari data atau kategori perubahan. Anda akan ditampilkan form. Pada bagian ini admin diharapkan untuk mengisi nama perubahan dan status, lalu diakhiri klik tombol tambah. Data perubahan berhasil disimpan. Tata cara master sumber dana. Setelah admin login sesuai dengan langkah di atas, admin dapat menambahkan referensi data perubahan. Lalu apabila telah berhasil login dan tampilan dashboard telah tampil seperti gambar di atas, admin dapat mengakses menu pagu sumber dana contoh gambar di bawah. Lalu jika telah beralih pada tampilan selanjutnya, admin dapat melanjutkan dengan mengklik tombol detail, yang dimana tombol ini berfungsi menampilkan halaman lain yang guna pengisian dari pagu sumber dana. Pada tampilan ini admin dapat mengklik tombol tambah, yang dimana tombol ini berfungsi menampilkan FORM dari jenis sumber dana dan pagu indikator dari perangkat daerah. Lalu admin dapat mengisi jenis sumber dana dan total pagu sumber dana akumulasi dari pagu perangkat daerah. Dilanjutkan klik tombol tambah. Pagu sumber dana berhasil disimpan. Tata cara cetak laporan. Setelah admin login sesuai dengan langkah di atas, admin dapat mencetak laporan dari proses yang telah diproses oleh perangkat daerah. Pada tahapan ini admin setelah masuk pada menu dashboard, admin dapat mengklik menu laporan, lalu submenu laporan. Lalu pada tampilan selanjutnya, admin dapat memilih jenis laporan lalu dilanjutkan klik tombol cetak. Laporan berhasil dicetak. Tata cara pembuatan user. Setelah admin login sesuai dengan langkah di atas, admin dapat mengakses menu pengguna aplikasi contoh gambar di atas. Lalu pada tahapan selanjutnya admin dapat klik tombol tambah untuk menambahkan user. Setelah itu admin akan ditampilkan form yang berisi biodata dari user yang akan ditambahkan terdiri contoh di atas dan diakhiri klik tombol tambah. User berhasil ditambahkan. Pada tahapan ini admin dapat menentukan user tersebut menangani perangkat daerah apa dengan mengklik tombol OPD pada sebelah kanan biodata user. Pada tampilan selanjutnya admin dapat mengklik tombol tambah.
Lalu admin dapat menentukan perangkat daerah dan subperangkat daerahnya dengan form di atas dan diakhiri klik tombol tambah. User berhasil ditentukan perangkat daerahnya. Berikut video tutorial dari aplikasi eDanaku, semoga bermanfaat. Terima kasih.